Tobat itu sebuah kebutuhan dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua di dalam surat Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Surat Tahrim ayat 8, maaf ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang benar-benar. Nah, kemudian para ulama menjelaskan tentang syarat-syarat taubat ini ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, mari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya di kesempatan yang baik ini. Kita yang pertama bertemu untuk belajar ya ta'lim, tapi nggak ngerti kitabnya apa, ngajinya apa, belum punya bayangan saya dari rumah ya. Barangkali nanti kita sepakati untuk ngaji kita apa gitu ya. Salam mudah-mudahan senantiasa melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaji apa, Pak? Mboten biasa. Yang sudah ada apa biasanya? Tafsir. Pernah Riyadhus Shalihin dan sekarang Imam Nawawi Arba'in Nawawi. Ini saya bawa Riyadhus Shalihin. Iya. Kalau Baru sama Ustaz lebih baik. nggih. Sampai bab apa dulu, Pak? Kemarin baru ikhlas kalau nggak salah. Oh, baru ikhlas. Bab 2. Terus sekarang tidak dilanjutkan. Ke Arba'in. Oh, pindah ke Arba'in. Kalau lama kalau Coba. Kita pakai Riyadhus Shalihin aja ya, kita nama ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas lanjutan bab ikhlas ya. Kita bab kedua dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah tentang taubat ya. Tentang taubat. Taubat itu sebuah kebutuhan dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua di dalam surat Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Surat Tahrim ayat 8, maaf ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang benar-benar. Nah, kemudian para ulama menjelaskan tentang syarat-syarat taubat ini ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Kemudian hukum taubat ini adalah wajib bagi setiap dosa. Dan apabila dosa itu berkaitan dengan ya manusia, amalun berkaitan dengan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala atau syariat ini menambahkan 3 syarat supaya taubat ini masuk dalam taubatan nasuha. Yang pertama adalah menghentikan perbuatan dosa itu. Jadi orang yang bertobat itu adalah berhenti ya. Berhenti dari dosa yang pernah dikerjakan. Yang kedua menyesal atas perbuatan itu ya, an-nadam. Ya, ala fi'liha. Jadi menyesal kenapa saya melakukan yang semacam itu. Karena ada orang yang berhenti tapi tidak menyesal. Itu belum taubatan nasuha. Contohnya gimana? Contohnya ada orang yang kerjanya minum waktu muda.
Dia berhenti sekarang tua, ya. Lalu kemudian dia ditanya, kenapa kok berhenti? Nggak nyesal ternyata, wis tuwek. Alasannya sudah tua. Bahkan kadang-kadang dia cerita sama anak-anak muda tentang kehebatannya dia minum saat muda. Itu berarti belum disebut taubatan nasuha. Ya. Ya, yang ketiga adalah berketetapan hati untuk tidak mengulang lagi perbuatan itu selama-lamanya. Ini yang harus butuh ekstra perhatian ya. Karena boleh jadi orang itu setelah berupaya keras tapi jatuh lagi. Ya, maka ini kita harus berusaha keras untuk memenuhi persyaratan itu supaya tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika itu berkaitan dengan manusia seperti misalkan sumpah atau menuduh sesuatu dan seterusnya, maka minta maaf. Jika itu berkaitan dengan harta benda atau yang lain, maka harus diapakan? Dikembalikan. Jadi tobatnya orang korupsi itu balik baru disebut taubatan nasuha. Kalau masih belum dikembalikan, belum. Ya, karena enak saja nanti kalau dia hanya istighfar. Karena ini berkaitan dengan apa? Hak sesama manusia. Kemudian Allah Ta'ala ya Al-Imam An-Nawawi menjelaskan tentang beberapa ayat yang digunakan untuk dalil sebagai wajibnya tobat ini. Yang pertama surat An-Nur, surat 24 ayat 31. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an. Wa tubu dan bertobatlah kalian ilallahi kepada Allah jami'an, semuanya. Ya, diperintahkan kita semua untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada hadis-hadis yang memberitakan tentang keutamaan tobat dan senangnya Allah menerima tobat seorang hambanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Jadi ini adalah merupakan firman Allah yang memerintahkan, mendorong kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya yang kedua surat Hud ayat 3. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Itu bisa dilihat lanjutan ayatnya itu fadilahnya. Minta tolonglah kamu kepada Tuhanmu, minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu, dan bertobatlah kamu kepada Tuhanmu. Ya, ada istighfar, ada taubat. Kalau kalimatnya istighfar ya astaghfirullah, itu yang paling pendek ya. Ya, kalau digabungkan dengan taubat gimana Pak? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau wa atubu ilaik boleh, wa atubu ilaih boleh. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, dalam hadisnya itu begitu. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali dibaca? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Terkecuali apabila itu berangkai dengan ibadah yang lain, seperti setelah sholat. Itu Nabi membaca 3 kali. Karena yastaghfirullah salasan, beliau itu beristighfar 3 kali. Al-Imam Al-Azzawi ditanya bagaimana kaifal istighfar, bagaimana istighfarnya, beliau mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu yang paling pendek ya. Lalu disambung dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram, dan seterusnya. Atau istighfar yang paling hebat adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa antika mastata'tu, sampai akhirnya hadis. Itu fadilahnya kalau dibaca pagi, petang, malam, itu panjenengan dapat banyak kebaikan dari Allah Ta'ala. Insyaallah kalaupun kita mati dalam keadaan seperti itu, mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi husnul khatimah itu tanda-tandanya bisa dilihat tidak langsung ketika mati Pak ya. Sulit itu. Kenapa? Karena Hamzah pamannya Nabi itu kan meninggal dalam keadaan hancur tubuhnya. Ya kan? Ya kira-kira 1 bulan atau setengah bulan sebelum meninggal itu akan ada tanda-tanda.
Kalau dia melakukan banyak kebaikan berarti dia di akhir hidupnya dengan husnul khatimah. Cuma nek pun pejah, sudah meninggal, jangan didoakan husnul khatimah, itu salah. Husnul khatimah penentuannya saat apa? Sakaratul maut. Gitu. Makanya seringkali di WA itu ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mudah-mudahan husnul khatimah, itu salah, Pak. Ya mati ya, ya. Kalau sudah meninggal kita gunakan hadisnya Abu Salamah. Ketika meninggal Rasulullah datang, lalu beliau mengatakan Allahumma ighfir li Abi Salamata warfa' darajatahu, dan seterusnya. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkat derajatnya, dan seterusnya, ya. Jadi kalau husnul khatimah itu doa kita menjelang masih hidup ini supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah, atau orang yang ketika nazak kita talqin dengan harapan supaya meninggalnya husnul khatimah. Kalau sudah selesai ya sudah selesai. Ya, apakah dia su'ul khatimah atau husnul khatimah sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sering Pak kita keliru nggih. Di WA kan begitu Pak ya. Ya. Wa qala ta'ala, yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Panjang ayatnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan seterusnya. Jadi pahala orang yang beristighfar dan bertobat itu adalah dengan diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan dan saya itu dosanya diampuni, selesai urusannya dengan Allah. Selesai, Pak. Makanya kenapa sih hampir seluruh ibadah kita ini iming-imingnya itu ampunan. Gimana? Gak sugih, ampunan. Salat ampunan, Jumatan ampunan, gitu Pak. Nawale, puasa Ramadan ampunan, qiyamul Ramadan ampunan, haji ampunan, wudu ampunan. Jadi karena hebatnya ampunan Allah Ta'ala, maka dalam surat Ali Imran ayat 133 itu disebutkan wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kamu, bercepat-cepatlah kamu untuk memperoleh ampunan. Kalau doanya orang mati yang diajarkan Nabi apa Pak? Ampunan. Allahumma filahu warhamhu wa'afi wa'fanu, dan seterusnya. Ampunan. Ya. Ya, ini hebatnya ampunan. Kalau tidak paham, kiranya ampunan itu kecil. Lebih kecil dari itu, lebih besar urusan-urusan dunia. Makanya kita perhatikan banyak orang tertarik beramal itu karena dapat dunia, Pak. Mocong ini ping piro kok ngene. Gitu. Baca salawat sekian kali nanti seperti ini, seperti ini. Itu malah banyak ngamalkan malahan. Kalau diiming-iming ampunan Allah, rada malas. Padahal ampunan itu akan membuka seluruh pintu kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bisa diterima keterangan saya ya? Nah, berikutnya hadis nomor 1. Ini tadi badan saya kurang sehat, Pak. Beberapa hari ini mas saya kayaknya kumat nih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu wallahi, demi Allah. Jadi Nabi itu tidak sembarangan menggunakan kalimat demi Allah, kecuali hal yang sangat urgent, sangat penting. Inni la astaghfirullah, sungguh aku benar-benar memohon ampun kepada Allah. Pertanyaannya, Nabi tak Muhammad itu punya salah tidak sama Allah? Menurut akidah kita, tidak kan? Beliau itu kan maksum kan? Maksum itu apa? Terjaga dari segala macam kesalahan dan dosa. Kan pun diampuni Allah Ta'ala. Tapi beliau mengajarkan bahwa beliau tetap mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Wa atubu ilai, dan aku bertobat kepadanya. Fil yaumi, di dalam sehari. Aksara min sab'ina marratan, lebih dari sab'in. Sab'in itu dari kata sab'atun. Ya, kalau di puluhan itu sab'un atau sab'ain. Jadi sab'un. Jadi kalau khamsatun itu khamsun, begitu Pak, gampang ya. Khamsin itu berarti 50. Ya, kalau arbaun atau arbaatun 4. Berarti arbauna atau arba'ina. 70 kali, lebih dari 70 kali aku mau beristighfar dan
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah. Ini menurut keterangan yang pernah saya baca, itu Rasulullah itu merasa bahwa ibadah yang beliau kerjakan kayaknya kurang, sehingga perlu mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya jelas kurang kalau kita. Makanya ketika setelah selesai sholat, yang diajarkan baca hamdalah apa istighfar? Istighfar kan ya? Setelah salam istighfar. Kenapa? Wong mari nglakoni apik kok istighfar, ya syukur. Nah. Masih ada yang kurang, betul. Masih ada yang kurang. Salat kita itu jauh dari kesempurnaan. Ya. Kadang-kadang sembahyang si eling ya, si eling liyane ya. Padahal wis ngomong Allahu Akbar no artine. Ya Allah, Engkau adalah yang terbesar. Nyatanya kadang-kadang ya eling urusan dunia juga. Makanya kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ngaji habis Isya ini bareng ranting di tempat saya Pak hari ini. Ya, habis Isya ya. Biasanya saya dari Wage itu ditunggu orang-orang di sana sampai jam 8:15 itu baru. Ya, karena di sini sebenarnya perjalanannya itu yang lama itu yang di dalam. Kalau sudah jalan raya itu cepat. Mulai Wage sampai McDonald itu lama itu Pak. Ini tadi juga lama karena di Wage kan jalannya baru, ya, ada perbaikan, ya, jadi agak lama Pak. Mohon maaf ya. Biasanya habis sholat Isya langsung ya. Nah ini masalahnya. Karena kalau di Ikram itu biasanya Ustadz Ali itu kalau ngimami panjang Pak. Yang hafidz Quran itu loh ya. Ya. Ya, saya makmum ya ikut imamnya kan. Ya, makanya mohon maaf kalau besok tidak bisa Isya di sini karena saya kan ngajar ngaji di sana. Ya Isya di sana baru kemudian ke sini. Mungkin ya sekitar 1/4 jam lah, ya. Berikutnya hadis nomor 2. Hampir sama isinya. Cuma bilangannya yang beda. Wa anil A'azzi bin Yasarin al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya. Wahai manusia, tubu ilallah, taubatlah kamu kepada Allah. Wastaghfiruh, dan beristighfarlah kamu kepada Allah. Ya. Kalimat wa itu dan itu tidak menunjukkan berurutan, Pak. Boleh dibalik-balik, nggih. Kalau di Al-Qur'an tadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Kemudian di dalam surat Hud disebutkan istaghfiru rabbakum summa tubu ila, istighfar terus taubat. Kalimat wawu itu seperti ini loh. Dalam bahasa kita itu ja'a Ahmad wa Umar. Telah datang Ahmad dan Umar. Tidak tahu siapa yang dahulu. Ya tidak harus berurutan. Kalau pakai fa atau pakai summa itu mesti urut. Ya. Nah, maka di sini boleh jangan bertobat dulu lalu istighfar atau beristighfar lalu bertobat. Ya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah itu dalam sehari bisa 100 kali. Ya, mencapai 100 kali. Jadi panjenengan boleh misalkan duduk 1 kali duduk kemudian membaca istighfar 170. Lebih dari itu tidak apa-apa karena dalam riwayat yang lain yang pernah saya pelajari tentang istighfar, ada satu hadis yang Rasul nyatakan tubaliman ya wajada fi sahifati istighfarun katsira. Beruntunglah seseorang yang dia menjumpai di catatan amalnya nanti di hadapan Allah itu banyak sekali kalimat istighfar. Jadi istighfar itu sudah merupakan amalia harian kita ya. Kenapa? Kita salahnya banyak sama Allah Ta'ala ya. Merasa bersyukur padahal cik merasa ya. Merasa dengan bersyukur beda Pak ya. Makanya kemudian kita berupaya untuk ya melakukan apa yang Nabi SAW kerjakan. Ya gampang-gampang mau istighfar lah ya. Baca istighfar, baca sholawat kepada Nabi ya. Jadi kalau ada nama Nabi disebut, bapak-bapak membaca sholawat. Jangan sampai lupa Pak. Ya, karena jenengan kalau tidak nyebut itu medit terus Nabi itu, hatinya sah itu ya. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, jenengan lihat matan-matan hadis, kitab-kitab hadis semuanya yang menulis Nabi mesti ditulis sallallahu alaihi wasallam. Mesti begitu.
Itu para ulama kita, ahli hadis seperti itu. Beliau sangat banyak membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu. Saya biasa Pak kalau ada orang mengatakan qala Nabi, mesti saya sallallahu alaihi wasallam begitu. Kalau nggak dibiasakan nggak biasa itu. Ya. Ya. Dan itu fadilahnya sangat banyak. Itulah riwayat sujud syukur. Jadi Nabi itu ada riwayat sujud syukur itu karena berita salawat itu. Jadi Nabi sujud syukur dalam Kitabul Maram itu ada dua. Yang pertama, datang kabar gembira keislaman Raja Najasyi. Raja itu dia masuk Islam, dia sujud syukur. Yang kedua, kabar dari Jibril bahwa siapa yang membaca salawat sekali dia akan dapat ampunan dan rahmat 10 kali. Nabi sujud syukur. Berarti kan hebat itu. Makanya sangat eman kalau jenengan itu awak dewi ngaku nih pahami Quran hadis tapi ya nek ono nama Nabi disebut menang, itu perlu direvisi lagi ya. Gitu, terus nggih. Karena hadisnya sahih begitu. Ini bukan milik golongan tertentu salawat ini ya. Dan mari kita amalkan salawat-salat yang maksur. Yang maksur itu ada riwayatnya. Ya, banyak salawat yang enggak ada riwayatnya, Pak. Karangan itu banyak sekali ya. Namanya banyak, saya juga punya, alhamdulillah punya kitabnya. Karangan ini, fadilahnya ini. Tapi ya saya tidak ngamalkan karena fadilah itu disebut pengarang, bukan ada nas. Ya. Siapa yang baca 4444 akan begini, siapa yang baca 41 kali akan begini. Itu kan tidak bisa dibuat patokan karena masalah fadilah itu kan hal yang gaib apa tidak, Pak? Gaib ya. Barokah itu gaib enggak? Gaib kan ya? Enggak ada kan kita tahu makan terus Nabi mengatakan jika kamu makan habiskan, jangan kamu tinggalkan untuk syaitan karena kamu tidak tahu di tempat mana ada barokahnya. Kalau jenengan satu piring itu tahu barokahnya di mana kan gak usah mengenang kakek Pak, disendok aja. Karena barokah itu kan tidak diketahui. Artinya secara apa? Penglihatan itu bisa dilihat. Berikutnya. An Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari. Jadi kita itu punya dua nama ya yang terkenal dalam Islam itu, ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Ya. Kalau Anas bin Malik itu sahabat. Ya, pembantu Nabi. Kalau Anas bin Malik ya, ini kan Anas bin Malik. Kalau Malik bin Anas itu Imam Malik. Imam Malik tabi'in. Ya, yang disebut apa namanya sebagai ahli ilmunya Haramain ya, karena beliau itu ketika hidup tidak ada orang yang berani berfatwa ketika Imam Malik masih hidup karena saking alimnya Imam Malik. Dan Imam Malik itu masya Allah Pak, dengan hadis luar biasa. Gurunya Imam Syafi'i kan beliau kalau mau baca hadis itu salin sih Pak, salin kelamin yang wapi pakai minyak wangi baru baca hadis. Kenapa? Ini ucapan Nabi, maka saya hormati betul gitu. Ini kadang-kadang yang sekarang hilang, Pak ya. Betul ya? Maca hadis belaya-laya kawasan kota kan begitu ya. Ya. Makanya ngaji offline karena online itu beda barokahnya. Kalau jenengan offline kan nggak mungkin nang masjid dalam keadaan nggak pantas. Nek ngaji online kan bisa dengan nyetir, bisa dengan laya-laya kan gitu. Tapi tetap juga ada manfaatnya. Tapi jangan sampai menghilangkan tradisi kita untuk ngaji seperti ini. Ya. Berikutnya beliau mengatakan, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu demi Allah. Atau lallahu sungguh Allah ya. Kalau lam pendek itu hanya sungguh, kalau la panjang tidak. Lallahu afrahu bi taubati abdi. Sungguh Allah itu lebih senang dengan taubatnya seorang hamba. Kalau ada orang salah lalu kembali kepada jalan Allah, bertobat, Allah senang. Min ahadikum, dari salah seorang di antara kamu, saqata ala ba'irihi, yang dia terjatuh dari ontanya. Ya.
Wa qad adallahu fi ardin falatin, dan dia telah hilang di tengah-tengah padang sahara. Ini masih potongan hadis. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam satu riwayat bagi Imam Muslim, lallahu asyaddu farhan, sungguh Allah sangat gembira bitaubati abdihi, dengan taubat hambanya, khina yatubu ilaihi, ketika hamba itu bertobat kepadanya, min ahadikum, dari salah seorang di antara kalian, kana ala rakhilatih, yang dia berada di atas kendaraannya, bi ardin falatin, di tengah padang pasir, fan fatalat minhu, maka kendaraannya hilang darinya, wa alaiha ta'amuhu, dan di atas kendaraannya itu ada makanannya, wa syarabu, dan minumannya, fa aysa minha, maka dia berputus asa dengannya, ya, dan seterusnya. Jadi digambarkan oleh Rasulullah bagaimana gembiranya Allah menerima taubatnya hamba. Allah itu tidak peduli berapa dosa jenengan itu, pokoknya mau taubat. Surat Az-Zumar ayat 53. Ya, panggilannya pun luar biasa. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri, sing dosane akeh, dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ya, la taqnatu mir rahmatillah, kalian jangan putus asa terhadap rahmatnya Allah, sangat luas. Nanti akan ada cerita orang yang membunuh 100 orang. Jenengan kan nggak pernah yang bunuh 1 orang aja, ya? Sing mateni 100 itu masih disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Ya, makanya orang masuk surga itu kan dengan rahmat Allah. Itu kan semata-mata karena pahala. Kenapa? Wong niku durung ngamal plus mlebu swarga. Nggih, belum amal sama sekali. Salat sekali aja belum. Keburu mati, nggih. Makanya kita itu mudah-mudahan yang bapak-bapak yang baik di sini tiap hari salat itu matinya dalam keadaan yang terbaik, ya, termasuk jenengan sayang, ya. Nah, dia itu lebih senang daripada apa? Seseorang yang ketika itu berada di atas ontanya atau kudanya di tengah padang pasir. Lah ternyata setelah itu ontanya pergi. Ya, di tengah padang pasir dia berhenti, ontanya pergi. Terus di atas onta itu ada makanannya, ada minumannya. Dicari gak mungkin, wis. Akhirnya datang ke satu pohon, kan ada di padang pasir pohon, ya, tidak datang. Lalu dia tidur, ya, di situ bernaung, ya, dia sudah putus asa, nggak mungkin ontanya ini akan kembali lagi, karena ontanya juga berada di tempat asing, ya. Ketika dia seperti itu, tiba-tiba ontanya datang berdiri di sampingnya. Dia sudah putus asa, turu, katanya, ya apa iki, mau apa yang saya lakukan? Tiba-tiba ontanya itu datang, Pak. Seneng buatan kira-kira. Wis putus asa, ya, makanan enggak dibawa, minumannya ikut onta itu semuanya katut, dia sendirian, ya. Ternyata ontanya kemudian datang. Kira-kira sopan napa mboten? Itu lebih seneng Allah, kata Rasulullah. Ngerti nggih? Padha bae jenengan ya kelangan sepeda motor, wis gak mungkin balik. Ternyata ditemokno kunci sampean terus diterno nang omah jenengan. Seneng mboten? Sawan nang pol. Itu luwih seneng Gusti Allah menerima tobatnya hambanya, ngertos? Gambarannya Nabi. Fa akhadha bi khisamiha tsumma qala min syiddatil farahi. Langsung ketika ontanya datang, kudanya datang, disaut kendalinya. Cek napa? Cek melayu maneh. Lalu dia salah ucap memuji Allah kebalik. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Akhta min syiddatil farahi. Kata orang ini, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku ini Tuhanmu. Sajane lak kualik ya. Kenapa kebalik? Saking senengi sampai ngomongnya kualik. Itu gambaran Nabi kepada kita. Begitu Allah itu menerima tobat jenengan. Allah nggak peduli sampean biyen apa. Sampai wajah tatuan toy gak direken kersa. Atas. Makanya ada orang yang bertato lah tobat. Saya kemarin ketemu jamaah tabligh waktu doang di Masjid Muhammadiyah Namirah di tempat saya.
Ini preman ya. Sekarang sudah hafal berapa juz itu. Ya. Ada juga yang hafid Quran di televisi ya. Wajahnya sudah kadung tato kabeh. Wis gak usah dibahas fikih tato, Pak, ngoten niku. Ngerti? Mon sembayang tatoan gak diterima, gak usah bahas ngoten ya. Mosok kate disetrika kabeh ra ini nggih. Ya, sudahlah. Itu masa lalu yang tidak bisa dihilangkan yang sudah. Kalau punya uang ya ada cairan yang mahal itu. Ya. Itu Allah Ta'ala mboten ngreken ngoten. Berapapun bahkan di dalam hadis Nabi yang lain di kitab Tauhid, andai kata hambaku datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan, lah wis bumi bek salah deh. Lalu kemudian dia datang kepadaku dalam keadaan tidak mempersekutukan diriku dengan siapapun, aku akan memberikan ampunan kepada dia sepenuh bumi pula. Lihat ya. Syaratnya pokoknya gak syirik. Syaratnya bukan syirik. Nah ini, maka perlu saya sampaikan pada para jamaah sekalian, panjenengan saya harus berhati-hati dalam menilai orang, kita tidak tahu akhirnya. Ngertos? Mungkin saat ini dia masih belum sholat, boleh jadi masih minum, boleh jadi, tapi ketika pintu hidayah mengetuk kepada dirinya bisa jadi berbalik, dia jauh lebih baik dari kita, berkemungkinan terjadi. Dunia ini serba mungkin. Yang tidak bisa tetap itu di dunia kan perubahan, Pak. Betul ya? Dunia tetap tidak ada, berubah semuanya. Panjenengan dulu tahun berapa di sini? Ya, misalkan yang sudah sepuh, Pak, berapa tahun? Panjenengan sudah melihat wajah ini sudah beda semua. Ini loh, keadaan lingkungan itu ya. Saya ke Malang itu bingung, Pak, kemarin. Dulu kan kuliah di Malang. Naik mobil pelan-pelan karena harus ingat-ingat ya. Sudah berubah total wajah jalan yang tiap hari dulu saya lewati. Ya ini contohnya. Ya tidak bisa ditolak perubahan yang ada di dunia. Maka kemudian seseorang bisa berubah menjadi sangat baik atau sebalik. Bahkan jenengan kan jumpai juga seorang yang murtad dari Islamnya, padahal dia dulu dai. Ya tenang. Saifuddin Ibrahim tahu Pak ya? Ya itu kan orang kita itu ya dulu ya. Ya. Dibiayai PP itu kuliahnya. Sekarang menjadi pendakwah Injil, getol sekali ya kan? Ya. Makanya ini yang membolak-balik hati Allah Subhanahu wa taala. Makanya di samping doa Rabbana atina fid dunya hasanah dan akhirnya Nabi itu sering membaca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, itu banyak dibaca karena yang bolak-balik hati Allah ya. Makanya saya ngeri Pak ya kalau ada orang itu kendel banget ya mengatakan dia ahli surga, kula wedi kula lho wedi wong liya kami ini ahli surga wis wedi kula nggih kok iso ngecap ahli surga kaya wong Bani Israel, persis orang Bani Israel ya yang mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami ini kekasih-kekasih Allah dan anak-anaknya. Ya ngerti Bani Israel ya? Ya, terus kalau masuk neraka kami masuk neraka, tapi nggak lama-lama, paling 40 hari, ayyamam ma'dudat, kan begitu. Ini tentang keistimewaan tobat yang mungkin sebagian di antara kita belum tahu. Maka kalau kita tobat berarti kita menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan istighfar dan tobat ini banyak dibaca ya. Kalau kita lihat di Al-Qur'an itu khususnya mau salat malam, Pak. Salat malam, ya. Salat malam itu ada amalannya kan begini. Kata jafa junubuhum anil madhaji wa bil asharihum yastaghfirun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Maksudnya wis tangi. Dan ketika sahur mereka sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya anak kita mungkin istri kita latihkan sekalipun mungkin saat ini belum berhasil juga. Saya itu melatih anak-anak untuk salat malam itu belum berhasil, Pak. Ya. Masih sulit ya. Ya dulu ketika ibunya kena kanker parah itu mereka salat. Ketika ibunya meninggal kemudian mungkin dianggap sudah normal lagi. Si angel diku nggih tapi nggih kadang-kadang
Saya sholat itu seneng, tangi rek. Tangi dadek nang jeding pindah malih. Ya. Memang hidayah itu milik Allah. Dan ketakwaan itu tidak bisa diwariskan. Tidak bisa. Ilmu juga tidak bisa diwariskan. Ilmu harus pelajari, takwa harus dilatihkan dan dilakukan. Yang bisa diwariskan itu harta. Ya, harta. Nggih napa. Makanya jenengan tidak serta-merta anaknya kiai terus jadi kiai. Anaknya profesor serta-merta jadi profesor. Nggih napa mboten? Bahkan banyak sekarang itu anaknya dekan, anaknya apa? Enggak jadi apa-apa, nggih. Di zaman yang serba sulit ini. Godaannya anak sekarang dengan dulu itu banyak anak sekarang Pak daripada jenengan dulu. Banyak ya. Makanya mari upayakan nggih putra-putra panjenengan piyambak lah untuk sobo masjid ngoten. Nggih. Diupayakan gitu. Anak wong liya ya angel, anak dhewe angel nggih. Makanya kita usahakan kita giring anak-anak kita dan kalau bisa itu kita niru Nabi Muhammad yang nepotisme Bu ya. Nabi Muhammad yang nepotisme nggih. Nabi Muhammad itu mantune sinten? Mantune sinten? Abu Bakar nggih. Umar nggih. Sing dirabi sinten? Aisyah, kali Hafsah, nggih ta? Kemudian Nabi punya mantu siapa Pak? Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin nggih. Nepotisme nggih. Terus Rabi sinten malih? Utsman, malah dipek mantu 2 kali Utsman itu, ya kan? Ini yang saya lihat itu wis lali wong Islam. Biyen lak ngeten apa zaman kula itu anak. Ya kowe anake awak dhewe ditemokno. Lah ngoten nggih. Nggih apa mboten? Arep ben nganut, Pak. Masih gak patek kenal iku ya. Sakniki wis angel. Makanya ini kalau saya lihat yang masih menggunakan metode seperti ini orang LDII, Pak. Masih. Betul? Perkembangan jamaahnya banter apa genah? Ada enggak di sini LDII, Pak? Enggak ada. Ada. Jenengan amati saja, jenengan amati. Iya, artinya kalau di sini gak mungkin lah sholat di sini ya, yang gak mau lah Pak. Wah, sampean kafir kok sholat nang kene kula. Maksud saya di tempat saya itu ada di desa saya hanya 2 orang. Sekarang jadi masjid jadi besar. Kalian ngoten iki dirakaweno ini, iki ditemokno LDI ini. Begitu saya lihat. Saya mau nikah bapak saya kan mudin, saya tanya. Oleh ndi Mas? Oleh Seruni. Seruni itu tempatnya mana Pak? Pusat LDI kan? Dari mana? Oleh nih. Mriku, pundi niku. Yaitu mereka menggunakan sistem itu. Dan kalau jenengan mau menggunakan itu insya Allah cepat ya, masjid ini bak. Lah kawinnya selera ya nggih. Akhirnya nek gak katut ya ngatuti ini repot nih. Makanya kemudian saya juga berusaha Pak ya anak saya itu supaya saya punya nganang-nganang ada anak perempuan yang baik. Kalau anono sik gak nyetrum-nyetrum ya. Ya. Kepinginnya gitu. Jadi jenengan lihat ya kiai-kiai NU itu loh Pak. Mesti anak kiai deleno kiai, anak kiai. Eksis enggak mereka? Pondoknya eksis. Betul kan? Lah kiai kita itu enggak ada gitunya, Pak. Betul Muhammadiyah. Ngene apa mboten? Ayo anak kiai sinten yang pinter, terus dadi apa? Enggak ada nyambungnya karena enggak di mbok kok ngono nggih. Kecenderungannya beda. Tapi saya lihat di NU itu masih seperti itu. Anaknya kiai ini dapat ini dapat ini, terjaga katanya. Karena memang keturunan harus dijaga, dzurriyyatan ba'dhuha min ba'din. Keturunan harus dijaga. Ya, kalau belum ya saat ini nggak bayan pemikiran kita lah masing-masing. Kalau kita punya anak, mudah-mudahan nanti anak kita juga bisa mewarisi jalan dakwah ini. Ya, angen-angen ini ngoten supaya kita oleh iki sambung ini ngoten loh. Saya juga punya angen-angen gitu. Ya, bapak kula nggih ngoten, Pak. Saya dapat istri itu ya jamaah. Istri saya yang pertama yang meninggal itu jamaah. Ya tambah akeh akhirnya ya. Kemudian istri kedua ini ya bukan jamaah, tapi sudah katut, Pak. Ya. Sudah katut saya nggih. Ya.
Enggak saya doktrin, enggak saya apa-apa. Kalau ajak ngaji tok. Kalau saya ngajar ngaji mesti saya ajak. Wapal Pak, sembarang kalir tiba-tiba nih nggih. Kalau ajak apa. Terus komen-komen sendiri kalau tambahin ngoten ae Pak nggih. Jadi dia merasakan perbandingannya ngaji model gitu dengan model gini dia rasakan. Saya ajak kemana dia rasakan. Alhamdulillah kemudian tumbuhlah kesadaran untuk belajar terus. Ngoten ya. Mungkin-mungkin putra pulau jenengan ngoten saya. Ini kita harapan saya anak-anak juga gitu yang masih kecil-kecil ini saya upayakan yang perempuan itu saya hafal, mudah-mudahan bisa hafal Al-Qur'an. Kemudian dapat menantu yang juga mengerti agama sehingga bisa berkembang. Nanti cara nggawe pondok ngene wis ada bibitnya nggih. Di desa saya sebenarnya banyak Pak lulusan dari Mesir dan ya alhamdulillah banyak di desa saya nggih. Ya alhamdulillah. Jadi anaknya teman-teman juga yang punya asepsi supaya agama ini semakin berkembang. Ya, kalau panjenengan belum, nggak ada yang terlambat, semua harus dilakukan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan tentang bab taubat. Insya Allah kita lanjutkan berikutnya. Bapak-bapak pun nggak ada Riyadhus Shalihin mboten? Dereng. Nek mboten nggak ada kan enten Android itu Pak. Ditulis mawon Riyadhus Shalihin terjemah Play Store mungkin langsung masuk, tinggal lihat. Biar apa ngaji kita itu tidak hanya mendengar tapi ada yang dilihat ngoten ya. Kalau saya disuruh ada pengajian yang suruh buat makalah macam sepurane wis gak nutut akunya, enggak ada. Saya kira cukup. Ada yang ditanyakan barangkali? Mboten? Cekap nggih? Biasanya jam berapa Pak terakhir ngajinya? 1 jam ya. Ya mudah-mudahan nanti di kesempatan yang akan datang tidak terlalu terlambat. Nanti kalau jalannya ini wagi sudah normal insya Allah cepat. Tadi ngaji mawon muter kok Pak. Masuk perumahan wagi apa itu? Putar harus muter. Karena memang masih dalam perbaikan. Ya, subhanakallah. Nggih, monggo. Syarat taubat tadi kan 3 ya. Iya. Saya baru yang 2, yang satu lagi apa ini menyesal terus tidak mengulangi perbuatan. Berhenti. Ya. Berhenti, menyesal dan berjanji tidak akan mengulang kembali. Kemudian di Al-Qur'an ada tambahan Pak, taubat itu adalah waktunya dekat, tidak ditunda-tunda. Sumayatubuna min qarib. Jadi setelah sadar langsung. Ya. Nggih. Jadi tidak ditunda. Taubat itu tidak boleh ditunda, nanti nggak jadi. Kan ada orangnya. Nggih monggo. Gimana mungkin utamanya astagfirullahaladzim sama la ilaha illallah dalam itu sudah boleh. Apa Pak? Apa? Utama mana kalimat astagfirullahaladzim. Nggih. Sama la ilaha illallah sebagai itu sudah boleh. Kalau di dalam keterangan yang saya ketahui tidak ada lebih utama mana artinya. Artinya kalau astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, atau astaghfirullah itu apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kemudian kalau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ini adalah istighfarnya Nabi Yunus. Ini kalau dilihat peristiwanya di Al-Qur'an ini dibaca ketika dalam keadaan tertentu. Jadi dalam keadaan kepepet ya Pak. Ya, itu jenengan bisa ngamalkan itu dan pernah saya amalkan itu. Anak saya waktu sakit itu muntaber kecil, pembuluhnya itu sangat kecil, diinfus mesti pecah, Jadi kalau di oral keluar, ini terus-terusan ini meninggal ini lama-lama kan gitu saya. Akhirnya saya baca itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baca itu Pak, kalau kesulitan itu istighfar khusus dalam keadaan sulit fungsinya itu. Sebagaimana istighfarnya Nabi Adam. Apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Jadi setiap istighfar punya fadilah masing-masing. Di mana jenengan butuh itu yang dibaca. Contoh ya, doa iftitah kan banyak Pak ya. Kalau kita misalkan ya merasa dosa kok akeh awake Allahumma ba'id itu pas. Allahumma ba'id itu pas.
Tapi kalau jenengan salat malam, yang paling enak itu di Kitabul Maram membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu yang Ustadz Adi Dayat mengatakan nggak ada ininya terus ditanggapi keliru nih Pak. Siapa bilang kabiro kan gitu Yai Mustamar. Ustadz Adi Dayat lo ngomong wajjahtu nggak ngomong kabiro ya. Nah itu nggak baca langsung komen itu kesalahannya di situ. Wajjahtu itu memang saya lihat di hadis-hadis nggak ada ininya. Yang ada ininya itu adalah di dalam Al-Quran atau ketika hendak menyembelih itu pakai ini ya. Jadi kalau untuk salat Allahu Akbar, salat malam khususnya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, begitu Pak ya. Fungsi masing-masing doa itu ada. Jadi kalau Allahu Akbar kabir itu riwayat sahih. Iya, bisa dibaca sekali, bisa 3 kali. Dalam kitabnya Syekh Abdul Salam Abdul Bali tentang sihir. Begini bisa Pak. Bacanya begini yang betul ya. Seperti di dalam buku-buku SMP benar. Tapi prakteknya yang nggak benar. Takbiratul ihram tetap dibaca. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Begitu. Walhamdulillahi katsira wa subhanallah wasilah. Ada yang 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, kabira walhamdulillah katsira wal kabira walhamdulillah katsira ulang 3 kali, wa subhanallah wasilah 3 kali. Itu ada. Nggih. Atau doa ini mungkin di Bulughul Maram ada Pak ya. Pernah ngaji Bulughul Maram nggih? Iftitah itu subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jatuka wa la ilaha ghairuka. Itu kalau jenengan tidak mau muji Allah baca itu. Enak kalau jenengan banyak hafal itu. Kenapa? Masing-masing doa memiliki kandungan yang berbeda-beda, nggih, ngoten nggih. Jadi kalau istilahnya stratanya itu tidak ada keterangan secara tekstual. Tinggal ini dibaca siapa, fungsinya itu apa, ini dibaca kapan, saat itu apa. Ya, ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Wonten malih sebelum ditutup. Cekap nggih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan pertama kita bertemu ini mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf ya bapak-bapak, tadi memang saya nggak punya bayangan apa yang harus disampaikan. Betul, kok akhirnya ini budal katanya ya. Terus kok pas Riyadhus Shalihin kita nggak apa-apa. Kalau pas kan kitabnya nggak bawa banyak-banyak saya. Di Waqi juga Riyadhus Shalihin, di sini Shalihin. Cuma di Waqi sudah bab suami istri, sudah tengah-tengah ya bab 1 ini. Monggo diakhiri kalian kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.